Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Latifah Hasanah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Matematika Anak Usia Dini. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Puji beserta rasa syukur kita mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul untuk menyimak materi pada pertemuan siang hari ini. Shalawat bertangkaikan salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Pengukuran. Di sini saya, Sayyidati Munjiah Kamilah, selaku moderator akan memandu kegiatan presentasi pada siang hari ini. Sebelum mulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Resta Astika Febrianti. Yang kedua ada Putri Syafira. Dan yang ketiga ada Resti Nur Yulianti. Dan yang terakhir ada Sayyidati Munjiah Kamilah. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Putri Syafira. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Sayyidati Munjiah Kamilah. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Resti Nur Yulianti. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Resta Astika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Putri Syafira di sini akan menjelaskan mengenai definisi pengukuran. Pengukuran atau mengukur adalah sebagai suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai standar satuan. Dengan satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Jadi, mengukur adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai satuan. Untuk anak PAUD sendiri, tangan bisa menjadi alat ukur karena paling mudah. Namun, tangan bukan alat ukur yang baku. Dia termasuk alat ukur yang tidak baku. Nah, contoh dari alat ukur yang baku itu seperti penggaris, meteran, neraca, dan lain-lain. Next, Brewer menyatakan bahwa pengalaman mengukur pada anak kecil harus didasarkan pada kemampuan mereka untuk mengenal panjang dan tempat. Banyak anak yang memiliki minat untuk mengukur dan beberapa pengukuran bermakna bagi mereka. Misalnya, anak-anak biasanya sangat tertarik dengan pengukuran terkait dengan dirinya sendiri, seperti tinggi anak, berat badannya, usia, dan sebagainya. Nah, dari pernyataan Brewer ini, anak harus ditekankan dahulu pada pengalaman mengukurnya untuk mengenal panjang dan tempat. Lalu setelah itu, anak baru diajak lebih mendalam lagi sesuai minatnya untuk mengukur. Contohnya, anak ingin mengukur tingginya, berat badannya, usia, dan sebagainya. Next. Menurut NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics, berdasarkan pada prinsip dan standar matematika menyatakan bahwa konsep-konsep yang bisa dipahami anak usia 3, 4, dan 5 tahun salah satunya adalah berkaitan dengan pengukuran. Hal ini diperkuat dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2013 yang menjelaskan tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun pada bidang kemampuan mengenal konsep ukuran ada 4. Lalu apa saja 4 konsep tersebut? Yang pertama, ada mengenal perbedaan ukuran. Perbedaan berdasarkan ukuran lebih dari, kurang dari, dan paling atau ter, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemahaman konsep ukuran pada anak usia dini dapat tersimulasi dengan baik jika proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai. Karena dengan tersedianya media pembelajaran, anak bisa mendapat informasi yang lebih akurat tanpa berpikir abstrak. Lalu anak juga dapat berlatih
memecahkan masalah yang nyata adanya dan bisa langsung berperan aktif dalam pembelajaran. Lalu untuk contoh tugas mengenal perbedaan ukuran, next. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama itu ada kue kecil dan kue besar. Di sini anak diajarkan membedakan mana yang besar dan yang kecil dengan simbol kurang dari atau lebih dari. Dari tugas ini harus difokuskan pada gambar pertama dulu, seperti contohnya kue pertama. Nah, kue pertama ini lebih besar dari kue kedua atau lebih kecil ya? Ya, lebih kecil, maka simbolnya kurang dari. Makanya buayanya ke kanan. Lalu, kalau misalnya anak bertanya, "Bu, saya nggak bisa bedain kurang dari sama lebih dari." Nah, jadi jika ditambah garis di depannya lebih dari dan kurang dari, maka yang lebih dari menjadi B, yaitu besar. Lalu jika dikasih garis di depan yang kurang dari menjadi kecil, yaitu kurang dari. Seperti itu. Makanya kue kecil itu kurang dari kue besar karena bentuknya kecil. Yang kedua adalah mengklasifikasikan benda berdasarkan variasi. Nah, klasifikasi ini ada 3 berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Misalnya dimulai dari melatih anak membereskan mainan berdasarkan jenis, ukuran, bentuk, dan warna. Latihan klasifikasi juga bisa dibiasakan dalam kegiatan sehari-hari seperti meletakkan benda pada tempatnya dan mengelompokkannya. Lalu contoh tugasnya adalah next. Nah, ini adalah contoh tugas mengklasifikasikan benda berdasarkan variasi. Yang pertama adalah berdasarkan warna. Di sini bisa dilihat bahwa kelompokan rumah berdasarkan warna. Di bawahnya ada rumah berwarna oranye. Lalu kita gunting rumah yang kecil-kecil itu dan menempelkannya sesama warnanya. Semisal rumah oranye berarti selanjutnya rumah oranye juga. Dan seterusnya. Lalu berdasarkan ukuran, di sini ditampilkan menjelaskan bahwa urutkan benda sesuai dengan urutannya, tulis angka dalam lingkaran. Lalu kita urutkan dari yang besar sampai yang terkecil. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bentuk. Kita menyuruh anak-anak untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk. Seperti gambar susu. Yang mana ya kira-kira bentuk yang sama dengan kaleng susu ini? Nah, tarik garisnya ke persegi. Lalu seterusnya. Next. Yang ketiga ada mengklasifikasikan benda yang lebih banyak dan dalam kelompok yang sama atau sejenis. Kegiatan mengkelompokkan benda berdasarkan bentuk segitiga, persegi, dan lingkaran. Benda yang digunakan adalah benda-benda di sekitar kelas dan balok kayu berbentuk persegi, segitiga, dan lingkaran. Nah, contoh permainan atau tugasnya. Next. Nah, ini dia contoh permainan mengklasifikasikan benda yang lebih banyak dalam kelompok yang sama atau sejenis, yaitu balok. Di sini anak mengkelompokkan berdasarkan warna juga, bentuk juga, ukuran yang sama juga. Next, yang keempat adalah mengurutkan benda berdasarkan ukuran, sama dengan memvariasikan benda berdasarkan ukuran. Ini adalah mengurutkan benda berdasarkan ukuran. Nah, kemampuan mengurutkan benda merupakan salah satu kemampuan dalam membedakan atau mengklasifikasikan benda berdasarkan ukuran agar anak mampu mengurutkan benda hingga 3 ukuran karena dasar dari mengurutkan adalah membedakan ukuran. Lalu contoh tugasnya adalah next. Nah, di sini tertera gambar pertama adalah urutkan dari yang terkecil. Anak akan mengurutkan
benda dari yang terkecil. Misal, bola. Yang pertama, masukkan angka 4, lalu angka 1, angka 2, dan angka 3. Dan sebaliknya di gambar yang kedua, urutkan bangunan berikut yang lebih besar ke kecil. Yang pertama ada D, kedua E, ketiga B, keempat C, dan kelima A. Ya, sekian. Terima kasih dari saya. Selanjutnya ada prinsip pengukuran. Jika anak-anak hanya disuruh mengukur panjang dalam satuan seperti inci, mereka tuh hanya sedikit mengembangkan pemahamannya tentang prinsip-prinsip pengukuran. Karena sebenarnya pengukuran itu tuh tidak hanya tentang panjang, tapi ada luas, ada lebar, ada tinggi, dan lain-lain. Dan anak-anak tuh membutuhkan kesempatan untuk memahami prinsip-prinsip tentang pengukuran tersebut. Dan prinsip-prinsip ini tuh meliputi yang pertama itu ada unit yang sesuai. Maksudnya itu menggunakan satuan ukuran yang sesuai dengan hal yang bakalan kita ukur. Unit yang berfungsi untuk mengukur panjang jalan kita masuk itu nggak berfungsi untuk mengukur panjang notebook Anda. Jadi kayak contoh lainnya itu pedagang menjual buah dengan timbangan. Jadi kan ada alat ukurnya kan. Pedagang menjual buah ada alat ukurnya. Terus penjahit juga membuat pakaian, ada cara juga mengukurnya. Jadi nggak sesuai gitu, nggak sama. Jadi nggak bisa disamain alat buat ngukur buah dengan alat buat mengukur pakaian gitu. Dan selanjutnya ada unit identik. Di sini itu mengatakan bahwa panjang permen adalah 5 inci, berarti setiap incinya sama persis. Atau kita ambil contoh buku. Panjang buku ini misalnya 15 cm. Berarti setiap incinya sama persis 15 cm juga. Dan yang selanjutnya ada konveksi pengukuran. Maksudnya itu adalah satuan standar seperti inci ada sebagai hasil diskusi dan kesepakatan di antara orang-orang tentang masalah pengukuran. Dan yang terakhir itu ada iterasi. Pengukuran berarti aplikasi berulang dari unit identik. Jadi iterasi sendiri itu diartikan sebagai perulangan atau pengulangan suatu proses untuk menghasilkan suatu hasil. Metode umum pengukuran untuk anak usia dini. Pengukuran merupakan proses perbandingan objek yang diukur dengan satuan pengukuran. Saat mengajarkan pengukuran di taman kanak-kanak, guru harus membantu anak untuk memahami kosakata dan konsep pengukuran dasar. Anak juga harus mulai membandingkan, mengurutkan item berdasarkan ide-ide. Di sini ada metode atau kegiatan pengukuran anak usia dini. Yang pertama adalah mengukur berat badan dan tinggi badan. Biasanya, anak usia dini mulai penasaran dengan pengukuran. Contohnya adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan. Diperlihatkan di gambar ini, kegiatan mengukur berat badan dan tinggi badan termasuk dalam mengenalkan anak pada konsep umum pengukuran. Yang kedua adalah kegiatan pemetaan dengan cups atau balok kecil. Di sini, tugas anak menyusun cups atau balok sesuai dengan arahan. Contohnya, diperlihatkan anak menyusun cups sesuai dengan garis dari rumah ke sekolah. Tujuannya adalah menghitung berapa cups yang terpakai dalam pengukuran rumah ke sekolah. Yang ketiga, kegiatan mengukur teman. Di sini dicontohkan mengukur telapak tangan teman masih dengan cups dan menghitung berapa cups atau balok yang dibutuhkan untuk mengukur telapak tangan teman. Yang keempat adalah kartu tugas. Cara mengerjakannya adalah
mengukur dengan penggaris, kartu bergambar yang sudah diberi garis untuk memudahkan anak dalam proses pengukuran kartu bergambar tersebut. B. Sistem pengukuran. Sistem pengukuran merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan angka tertentu guna menggambarkan karakteristik suatu objek ukur. Sistem pengukuran dibangun dari 3 elemen yang menyatu dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya. Ketiga elemen tersebut adalah transducer, signal conditioning, dan sistem pengendalian. Sistem imperial atau Inggris. Sistem satuan imperial menggunakan ukuran panjang, inci, atau feet. Sistem satuan imperial digunakan di Amerika Serikat, Liberia, dan Myanmar. Nah, sistem satuan imperial itu juga dikenal sebagai Imperial Britania. Imperial Britania ini adalah sistem satuan yang pertama kali didefinisikan pada British Weight and Measures ACT tahun 1824. Sistem ini digunakan resmi di seluruh kawasan Imperium Britania. Sistem adat AS. Sistem adat AS atau Sistem Adat Amerika Serikat USCS atau USC dikembangkan dari unit bahasa Inggris yang digunakan di Kerajaan Inggris sebelum AS menjadi negara merdeka. Nah, sistem adaptasi yang dikembangkan dan digunakan di Amerika Serikat setelah Revolusi Amerika berdasarkan subset unit Inggris yang digunakan di 13 koloni, sistem yang dikembangkan dan digunakan di Inggris dan kerajaannya dimulai pada tahun 1826. Satuannya adalah sistem satuan yang dominan di Amerika Serikat. Sistem metrik. Sistem metrik menggunakan meter sebagai satuan standar sistem. Sistem ini dikembangkan di Eropa dalam waktu yang relatif singkat pada akhir abad ke-18, seperti ukuran kapasitas, massa atau berat, dan luas dapat berhubungan dengan meteran di negara. Kita, para ilmuwan, mengandalkan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, anak-anak akan hidup di dunia yang serba matriks. Sampai saat itu, mereka harus belajar kedua sistem. Beberapa contohnya adalah 2,5 cm sama dengan sekitar 1 inci. 1 meter sama dengan sedikit lebih panjang dari 1 yard atau 1 kaki ya. 1 kilogram sedikit lebih dari 2 pon. Sedikit per liter sama dengan lebih banyak dari 1 liter. 1 km sama dengan sedikit lebih dari 1 mili. Semua pengukuran harus membuat perbandingan dengan sesuatu yang disebut standar-standar, seperti standar kuantitas atau jumlah yang disepakati semua orang. Misalnya, semua orang setuju bahwa 1 pon adalah jumlah berat tertentu. Jadi, 2 pon sama dengan 2 kali jumlah itu. 3 pon sama dengan 3 kali jumlah itu, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.